Selamat malam rekan-rekan semua. Oh, pada malam hari ini kita ketemu lagi di prank sesi ke-70. Pranks adalah kegiatan rutin dari PMI Chapter Indonesia. Pada hari ini eh, kita akan mendapatkan pengetahuan baru dari Vicario Rinaldo mengenai connecting company goals to daily tasks with Asana. Saya juga ingin menyampaikan informasi, ada informasi mengenai Cymex, dan di tanggal 3 sampai 4 Oktober ya, 2023. Adapun speakersnya ini Spencer Horn, Le Lambert, Aryo Tejo, ada Alan Tandiano, Amelia Hirawan, Cherry Pua, Daerton Basi, Dani Wijaya, dan Joshua Neto. Lanjut untuk pada malam hari ini, sesi ranks ke-76 dengan speaker kita, Vicario Rinaldo. Dia akan sharing mengenai connecting company goals to daily tasks with Asana. Adapun profil dari Vicario, beliau adalah CEO dari Vicarious Learning Company, Boutique People and Organizational Development Solution. Ini perjalanan singkat karirnya. Dia mengawali karirnya sebagai manajemen konsultan di McKinsey yang berfokus pada organizational transformation project. Setelah itu dia bergabung di Traveloka sebagai internal trainer, dan dia juga pernah bergabung di Gojek sebagai lead program manager yang bertanggung jawab untuk planning dan executing key organization initiative dan Asana implementation, dan beliau juga terlibat dalam merger Gojek dan Tokopedia ya. Vicario juga tahun lalu sudah memperoleh sertifikat PMP. Saat ini dia sudah menggunakan Asana kurang lebih 7 tahun ya. Hari ini dia akan sharing pengalaman dia. Mungkin teman-teman yang connect di LinkedIn-nya Vicario sering melihat beliau juga sering menulis hal-hal yang berkaitan dengan project management. Halo Vicario. Halo, halo Mas Rio. Selamat malam. Malam, malam, selamat malam teman-teman semua. Oke, sebelum kita mulai ke acaranya, ini ada beberapa rules ya yang nanti bakal saya sampaikan. Ini untuk all partisipan nanti kita mute dan turn off videonya. Untuk pertanyaan nanti bisa di-submit di chat box, dan sesi ini akan kita rekam untuk teman-teman yang bergabung di sesi kali ini.
akan mendapatkan e-sertifikat, dan khususnya buat teman-teman member PMI Indonesia Chapter akan mendapatkan auto submission PDU ya. Rekaman dari acara ini nanti juga bisa ditonton ulang lagi di channel YouTube-nya PMI Indonesia Chapter. Oke, happy learning and give us feedback. Silakan, Mas Pikario. Sip. Terima kasih banyak Mas Rio. Terima kasih juga buat kesempatannya teman-teman PMI Indonesia buat sharing pada malam hari ini. Jadi thank you banget, saya sangat menghargai teman-teman Bapak Ibu sekalian udah hadir untuk kita belajar di Jumat malam. Ya, kita akan membahas tentang Asana gitu ya. Ini adalah salah satu tools yang saya personally udah pakai selama 7 tahun tadi. Jadi saya sangat excited buat sharing ini lebih banyak buat teman-teman Bapak Ibu sekalian yang tergabung di PMI Indonesia Chapter maupun juga yang umum karena ini kan terbuka buat umum. Yeah. So, jadi buat hari ini mungkin tadi sedikit udah diperkenalkan juga sama Mas Rio. Nama saya Vicario Renaldo. Tahun lalu saya ngambil PMP. Saat ini saya membangun perusahaan saya sendiri, namanya Vicarious Learning Academy. Kita training company yang memberikan pelatihan tentang project management, communication, dan juga tentang Asana. Sebelumnya saya kerja sebagai management consultant di McKinsey & Company, internal trainer di Traveloka, lead program manager di Goto, dan waktu itu salah satu project saya adalah gimana menggunakan Asana di dalam organisasi. Jadi waktu itu saya nge-lead program change management-nya Asana di dalam Gojek pada saat itu sebelum merger sama Tokopedia. Jadi waktu itu kita mencoba untuk memastikan ribuan karyawan Gojek itu menggunakan Asana dengan satu buah program yang jadinya kita mengajarkan mereka, kita mengajarkan manfaatnya menggunakan Asana, kita juga banyak dealing dengan company leadership supaya kita mendapatkan buy-in. Saya juga bisa banyak share juga tips tentang kalau teman-teman di sini lagi mau ngedrive change management untuk tool apapun, nanti saya juga bisa share beberapa hal. Dan terakhir, sebelum saya akhirnya usaha sendiri, project yang saya kerjakan atau program yang saya kerjakan adalah post-merger integration-nya antara Gojek dan Tokopedia. Nah, ini pengenalan singkat tentang company saya. Vicarious Learning Academy, paling banyak kita memberikan training tentang project dan stakeholder management. Kita juga ngasih training tentang first time manager dan tentang Asana. Dan ini adalah klien-klien yang puji Tuhan sudah mempercayai dan menggunakan jasa kami. Nah, untuk hari ini, saya biasanya kalau bikin sesi, mau itu webinar, mau itu workshop, pastinya akan interaktif. Nah, jadi di sini saya pengen mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk juga bisa nge-scan QR-nya. Karena di QR ini akan bisa mendapatkan akses ke beberapa hal. Jadi akses yang pertama adalah, ini tidak disponsorin sama Asana, tapi ketika saya kan karena saya juga Asana Consultant, saya cukup dekat dengan Asana yang base-nya di Singapura, saya ngobrol dan saya bilang, saya akan mendeliver sesi nih tentang Asana di PMI Indonesia Chapter. Kira-kira ada nggak ya yang bisa di-share nih buat teman-teman di PMI Indonesia Chapter dan juga peserta hari ini? Nah, jadi di sini saya dapat link yang dimana kalau teman-teman nanti pakai untuk login, bisa langsung dapat free trial Asana Premium selama 30 hari. Jadi bisa menggunakan fitur Asana yang lebih advance yang tidak didapatkan kalau misalnya menggunakan fitur yang gratis. Sama yang kedua, kebetulan saya juga adalah seorang content creator. Jadi saya udah bikin juga video tutorial tentang cara menggunakan Asana, mulai dari gimana cara pakai Asana buat bikin to-do list, gimana cara pakai Asana buat project management, terus ada 6 tutorial lainnya belajar Asana dari nol dan benar-benar ke semua fiturnya. Jadi kalau mau belajar, itu semua juga ada gratis di YouTube channel saya, ada di Asana Tutorials di situ. Nah, jadi hopefully juga ini kenapa saya share di depan, karena mungkin biasanya di dalam sesi kayak gini ada yang tiba-tiba di tengah harus cabut, atau ada aktivitas lainnya, jadi saya share dulu di depan supaya kalau misalnya nanti pergi, tetap bisa mendapatkan manfaat dari webinar ini. Nah, berikutnya saya sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol dulu nih, saling kenal juga, tapi karena ini juga setup-nya kita ini webinar dan juga mungkin biasanya yang bakal ngebantu itu adalah kalau kita bikin online polling. Nah, jadi di sini saya udah nyiapin sebuah polling gitu ya, dan teman-teman bisa juga scan QR code-nya, atau juga bisa nih saya akan copy juga link-nya sekarang di Zoom chat buat berpartisipasi. Yes, saya akan share. Jadi silakan boleh dibuka.
Kalau misalnya lagi nyetir atau lagi yang lain, nggak usah. Tapi kalau misalnya lagi melihat layar atau lagi megang handphone, boleh banget. Nah, jadi pertama-tama saya pengen tahu dulu nih, kira-kira Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian datang ke sesi hari ini tuh ada tujuan apa? Apakah sebenarnya lebih, mau mengisi waktu luang aja, atau memang pengen secara general memperdalam ilmu project management, pengen mengeksplor tools project management, jadi mungkin teman-teman di sini lagi ada beberapa tools, lagi merasa kayak, aduh kayaknya saya perlu mengevaluasi deh, saya sebaiknya pakai tools apa, gitu. Apakah pakai Asana, apakah pakai Trello, pakai Monday, pakai Project, pakai Primavera, atau pakai apapun, gitu kan. Atau tadi yang ketiga adalah, apakah mau memperdalam ilmu Asana, mungkin itu buat teman-teman di sini yang sudah pakai Asana, dan pengen tahu lagi kira-kira ada fitur advance yang seperti apa, dan terakhir mengisi waktu luang, gitu. Nggak apa-apa juga, karena bisa jadi juga memang lagi udah ada rencana tiba-tiba nggak jadi gitu. Jadi ya udah deh, daripada gabut mendingan coba sambil memperkaya gitu. Oke, menarik. Menarik. Ternyata kalau saya lihat di sini rata-rata teman-teman yang ikut dari 17, makasih buat 17 orang yang sudah voting, buat yang belum vote masih bisa voting juga. Berarti di sini posisinya adalah teman-teman ini lagi mengeksplor tools tentang project management. Oke. That's good to know. Kelihatannya itu yang paling dominan sekarang. Oke. Nah, ada pertanyaan lanjutannya. Karena kan tadi teman-teman di sini rata-rata mengeksplor tools PM. Berikutnya adalah saya pengen nanya juga gitu buat teman-teman yang sudah ikut. Kalau saat ini ya, karena kan hari ini kita bahasnya tentang Asana. So far tuh hubungannya teman-teman dengan Asana tuh seperti apa? Apakah datang ke sini kayak belum tahu sama sekali? Cuma pernah denger doang, mungkin kayak kena ads-nya, atau ngelihat sharingan saya, atau mungkin ada temen yang pernah pakai, atau mungkin ada yang pernah pakai, sama yang terakhir udah pakai secara rutin. Saya tahu juga kemarin ada juga kok salah satu teman saya di LinkedIn, saya belum pernah ketemu sih, tapi saya tahu di company-nya dia tuh dia championnya dalam Asana adoption. Jadi saya yakin kalau dia pasti udah pernah pakai gitu, dan udah pakai secara rutin. Oke, biar saya tahu juga ya, dan bisa mengukur kira-kira kita perlu seberapa cepat, seberapa advance gitu ya dari proficiency dan familiarity teman-temannya dari sini. Oke, wow, thank you. Ternyata paling banyak adalah yang belum tahu sama sekali gitu. Jadi di sini saya mau sekalian minta izin buat teman-teman yang berpartisipasi. Kalau begitu saya nanti pas ke functionality dan pas demonya saya akan mulai dengan hal yang basic banget, dan juga akan ngomong dengan tone yang lambat supaya buat teman-teman yang baru dan belum tahu sama sekali bisa mengikuti. Gitu. Kalau buat teman-teman yang sudah pakai secara rutin, boleh juga ya nanti tetap nanya-nanya. Cuma mungkin kalau misalnya ini terlalu basic, nanti kita juga bisa ngobrol separately after sesi ini. Gitu, bisa langsung connect aja sama saya di LinkedIn. Thank you. Sebagian besar belum tahu sama sekali, jadi kita akan bikin sesi yang sangat beginner friendly hari ini. Oke. Dan polling yang terakhir, sebelum kita masuk ke materinya, biar tahu juga gitu familiarity-nya teman-teman dengan project management tools. Untuk saat ini, project management tools apa sih yang dipakai? Ini pilihannya banyak kok, di bawahnya masih ada. Tuh. Saya mencoba untuk kayak memikirkan kayak semua tools yang kira kurang lebih saya tahu, gitu ya. Dan mungkin saya agak skip juga. Tapi kayak kalau teman-teman ada yang memakai tools di luar tools-tools ini, boleh banget untuk ketik di chat aja kayak misalnya pakai tools apa gitu, atau di sini pilih lainnya aja. Tuh. Excel atau spreadsheet? Yes. Spreadsheet. Itu yang lainnya kalau boleh sharing itu pakai tools apa? Penasaran juga. Tuh. Kalau ada. Jira. Oh iya benar Jira. Yes, benar. Kalau kerja bareng sama engineer tuh biasanya pakai Jira. Mas Galih kerja di tim apa Mas Galih? Boleh open mic atau boleh chat juga nggak apa-apa. Soalnya pakai Jira, asumsi saya kerjanya di tim yang ada software engineer-nya nih biasanya. Oh, Jira website. Oke, nice. Alright. Ternyata pada pakai Excel spreadsheet, nggak apa-apa. It's a good start. Hampir semua orang mulainya dari Excel dan spreadsheet gitu ya. Saya juga dulu dari zaman kuliah pakai Excel spreadsheet, kerja juga sempat pakai Excel spreadsheet.
sampai akhirnya kayak, waduh kalau udah project-nya terlalu kompleks, kayak butuh something else gitu. Dan waktu itu saya menjatuhkannya sama Asana. Oke, so this is gonna be fun. Saya akan jelasin benar-benar tentang Asana hari ini. Tuh ya, jadi nanti kalau misalnya ada yang nanya tentang comparison tool dan segala macam, saya juga sangat open kalau misalnya ternyata ada yang open mic dan mungkin kayak di sini udah lama misalnya banyak pakai project gitu ya dan kayak pengen sharing juga nggak apa-apa banget karena tujuannya di sini kita belajar bareng-bareng. Oke. Pollingnya akan saya matiin, terima kasih. Nah, tapi begitu pollingnya mati, ini bisa menjadi tools buat Q&A. Jadi kalau selama saya jelasin, teman-teman, Bapak, Ibu ada pertanyaan, bisa langsung scan aja QR-nya, atau tetap dibuka aja tadi page-nya, baik itu di web ataupun di handphone, tinggal diketik aja pertanyaannya di situ. Nanti saya once in a while akan buka, dan kita bakal jawab pertanyaannya. Alright, kalau begitu kita akan mulai dengan materi kita hari ini. Nah, jadi saya pengen mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk sedikit flashback gitu ya ke salah satu perjalanan karir yang menurut saya sangat menarik yang terjadi di karir saya kurang lebih sekitar 4 tahun yang lalu. Jadi 4 tahun yang lalu itu saya kan kerja di Gojek dan selalu kerjanya sama manajer saya itu deketan gitu. Ya, dan waktu itu kebetulan karena ada reorganisasi, saya jadi pindah ganti manajer. Dan manajer saya pada waktu itu base-nya ada di Amerika Serikat. Jadi kita nggak tinggal atau kita nggak kerja di satu ruang kerja yang sama, tapi kita benar-benar terpisah jauh banget. Nah, ketika kita terpisah jauh gitu, kita jadi mikir nih gimana caranya supaya hubungan kerja kita tetap bisa bagus, saya tetap bisa belajar dari dia tetap bisa memantau aktivitas dan pekerjaan saya di Indonesia. Pada saat itu, beliau karena waktu itu dia punya pengalaman kerja banyak di Silicon Valley, dia bilang, kayaknya udah waktunya deh kita mengeksplor menggunakan project management tools. Dan waktu itu dari beberapa tools dia menyarankan kita pakai Asana, karena itu dia udah cukup familiar, dan ternyata beberapa orang di kantor kita pada waktu itu juga udah pakai Asana. Akhirnya kita mencobalah memakai Asana. Kebetulan saya itu adalah orang yang organize, jadi kalau pakai Asana itu hal yang memang saya sukain banget. Karena kalau misalnya tas saya itu tidak organize, saya biasanya malah jadi panik dan jadi nggak tenang. Suka lupa gitu. Kayak, aduh, apa yang harus dikerjain ya? Ini deadline-nya kapan ya? Terutama untuk hal-hal yang sifatnya perintilan. Misalnya kalau misalnya harus follow up sama tim sebelah. Misalnya sesimpel kita perlu nge-WhatsApp, atau kita perlu nge-schedule meeting, atau kita perlu submit dokumen. Jadi saya buat hal-hal yang kecil gitu tuh gampang banget ke-skip. Dan David Allen, pakar productivity, udah bilang juga bahwa otak kita itu tuh tidak bagus untuk menyimpan informasi yang terlalu banyak. Karena sama seperti komputer, yang kalau kita buka file di waktu yang sama, di waktu yang bersamaan, dia bakal jadi lelet. Dan itu juga yang terjadi di otak kita. Makanya lebih baik kalau ada informasi itu kita taruh di dalam teknologi, apapun itu, atau mungkin di kertas. Nah, dan dari situ, akhirnya setiap kali saya ada pemikiran atau saya ada pertanyaan, saya masukin ke Asana. Manajer saya pun memberikan komen. Dan to my surprise, ternyata justru saya bisa benar-benar intens kolaborasi bareng sama manajer saya yang jaraknya jauh banget secara efektif di Asana. Belum lagi karena waktu itu kita mengerjakan proyek internasional, proyek-proyek saya pun saya masukin ke Asana dan waktu itu kita jadi bisa kolaborasi sama stakeholder dari India dan juga dari Singapura. Jadi biarpun kita tidak collocate bareng-bareng, Asana ngebantu kita untuk bisa mengorganize proyek kita di satu tempat yang sama. Sebenarnya juga bisa sih pakai spreadsheet. Cuma biasanya waktu itu kenapa kita tidak memakai spreadsheet, karena ketika proyeknya kompleks dan mulai banyak tasnya, mulai susah di-maintain Excel-nya. Waktu itu pertimbangannya seperti itu. Nah, dari situlah saya mulai suka dengan menggunakan Asana, dan tahun berikutnya saya dipercaya untuk memimpin proyek untuk mengadopsi Asana di satu perusahaan, dan benar-benar ngebantu untuk menggunakan Gojek menggunakan Asana di satu company. Dan ini bikin koordinasi lebih efektif, prioritas kerjanya juga lebih maksimal, dan yang ketiga, peningkatan kelompok fungsional. Maksudnya adalah kerjasama antar tim menjadi lebih bagus lagi. Yang pertama tadi, koordinasi jadi lebih efektif. Karena hal yang awalnya jadi meeting, jadi nggak perlu di-meetingin. Karena kita bisa diskusi di dalam Asananya. Nanti saya akan jelasin bentuknya seperti apa. Yang kedua, prioritas kerja itu maksimal. Jadi,
company, karena kita waktu itu tech company, kita menggunakan sistem goal setting namanya OKR, dan Asana itu adalah tools yang juga bisa ngebantu kita buat nge-track OKR, atau mungkin KPI, atau company metric lainnya. Nah, ini mungkin yang membedakan Asana dengan tools-tools lainnya yang berhubungan dengan project management. Karena ini bukan cuma sekedar task management, tapi bisa menghubungkan tadi judul dari webinar ini, company goals dengan daily task. Nah, itu bisa kegabung di dalam satu tools. Dan yang ketiga, kalau company semakin besar, yang sering terjadi adalah di antar departemen kita semakin silo. Kita semakin terpisah-pisah, dan kita fokus dengan departemen kita sendiri. Nah, dengan kita akhirnya naruh semua pekerjaan kita di dalam satu tools, kita jadi saling tahu, oh ternyata di tim sebelah tuh lagi ngerjain ini, di tim sana tuh lagi ngerjain ini. Kenapa ini kita nggak kerjain bareng aja? Jadi kolaborasi antar tim itu jadinya jauh lebih smooth. Nah, itu manfaat yang kemarin itu kita rasakan pas lagi di Gojek, dan ketika saya ngobrol sama klien-klien Asana lainnya juga ini manfaat yang mereka rasakan. Nah, dan apa yang akan Anda dapatkan di akhir sesi ini adalah teman-teman di sini akan mendapatkan perspektif baru mengenai cara kita bekerja. Ya. Perspektif baru tentang, oh ternyata bisa loh, kita ini kolaborasi sesmooth ini. Kita bisa loh menghubungkan goals company yang mungkin biasanya kalau kita ini ada di level tengah atau di level bawah, kayak agak-agak jauh dengan apa yang terjadi di atas. Termasuk juga kalau teman-teman Bapak Ibu di sini ada yang di levelnya manajemen, jadi bisa punya visibility terhadap project yang ada di bawah sana. Dengan cara apa? Kita akan sama-sama memahami sebenarnya apa sih Asana itu. Yang kedua, mengenal fitur-fitur kunci Asana yang ada di dalamnya. Dan yang ketiga, menggunakan Asana dalam kegiatan sehari-hari. Di sini konteksnya adalah konteks pekerjaan. Karena ternyata selain bisa digunakan untuk memanage project, Asana juga bisa digunakan untuk banyak keperluan lainnya, untuk mengorganisir informasi yang ada di dalam perusahaan. Nah, untuk mendapatkan manfaat terbesar dari sesi ini adalah 100% fokus untuk menyerap materi yang disampaikan, diminta untuk tidak multitasking, terutama nanti kalau udah demo, karena begitu udah demo dan kayak skip dikit, nanti jadi agak susah buat ngikutinnya. Tapi kalau memang unfortunately sambil ngerjain yang lain, nggak apa-apa. Tadi seperti yang Mas Rio udah bilang, rekamannya pun akan ada di YouTube, jadi bisa ditonton juga nanti di sana. Yang kedua adalah bisa bertanya jika ada pertanyaan dan berbicara jika diminta pendapat. Feel free banget. Kalau misalnya belum nyaman bisa pakai Slido juga. Dan yang terakhir, ini mungkin di luar sesi ini adalah mempraktekkan ilmu yang disampaikan di sesi ini. Untuk seterusnya. Oke. Komitmen saya di dalam sesi ini adalah saya akan memberikan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan Anda. Saya akan menyesuaikan alur dari pelatihan jika ada kebutuhan yang muncul dari hasil diskusi. Saya akan jawab pertanyaan, kalau terlalu detail nanti saya bisa bahas terpisah. Dan yang terakhir adalah menyesuaikan tempo dengan kebutuhan peserta. Which is tadi, karena most belum familiar dengan Asana, saya akan ngomong dengan nada suara yang lebih lambat. Oke, kita akan mulai dengan pengenalan terhadap Asana. Sebenarnya apa sih Asana itu? Ketika saya nanya ini ke orang-orang, ada jawaban yang berbeda-beda. Of course ya, ketika saya tanya ke orang yang sudah menggunakan Asana. Mungkin di sini kalau ada yang sudah menggunakan Asana dan mau berkontribusi di chat, silakan banget. Kalau ada orang nanya, apa sih Asana itu? Jadi silahkan kalau ada yang mau nulis di chat. Karena sejujurnya saya dapat pertanyaan ini, karena pada waktu itu ketika saya lagi memimpin Project Change Management Asana di Gojek, saya waktu lagi kerja di rumah. Waktu kerja di rumah, karena waktu itu saya masih tinggal sama orang tua saya nanya ketika makan siang, Fik, itu dari tadi kamu ngomong Asana tuh apaan sih? Nah, jadi di titik itu, saya jadi mencoba untuk, kira-kira kalau saya harus jelasin Asana ke orang yang tidak paham Asana tuh, apa ya deskripsinya? Nah, jadi, apakah Asana itu adalah to-do list? Banyak orang yang menganggap Asana itu adalah to-do list, seperti task management tools lainnya. Oh, ini buat naruh nih, daftar tugas kita di dalam satu tempat. Bisa, tapi sebenarnya nggak terlalu tepat. Apakah Asana itu adalah project management tool? Ini juga hal yang sering disebut dan bisa jadi juga, tapi belum terlalu tepat. Karena Asana itu sebenarnya adalah work management tool, alias alat untuk mengatur keseluruhan pekerjaan.
Dan karena di sini teman-teman PMI mayoritas juga gitu, kan kita tahu semua gitu kayak kalau project itu cuma satu komponen, di atasnya masih ada portfolio, masih ada program gitu. Dan gabungan antara project, program, dan operations adalah portfolio. Bisa dibilang Asana adalah seperti portfolio manager kalau kita menggunakan bahasanya PM ya. Tapi kalau karena memang tidak banyak orang juga paham dengan terminologi teori seperti itu, bisa disimplify kalau Asana ini adalah alat untuk mengatur pekerjaan buat kita. Baik itu di level portfolio, di level program, operations, ataupun project. Jadi kalau menurut saya, Asana adalah platform yang membantu tim untuk mengatur pekerjaannya, mulai dari target perusahaan, kerjasama antar tim, sampai pekerjaan sehari-hari. Asana adalah platform yang membantu tim untuk mengatur pekerjaannya, mulai dari target perusahaan, kerjasama antar tim, sampai pekerjaan sehari-hari. Nah, mengatur pekerjaan sehari-hari itu komponennya ada apa aja? Tadi saya sebenarnya udah bilang, tapi ini saya akan put into structure. Yang pertama adalah mendokumentasikan hal yang perlu dikerjakan. Sejalan juga sama yang diusung sama David Allen, kayak thought leader di productivity. Ya, ketika kita mau mengerjakan sesuatu, kita harus tahu dulu nih apa aja yang perlu dikerjakan. Jadi kita taruh semua di satu tempat, di capture, ditangkap. Setelah itu kita organize, kita rapihin. Setelah kita taruh semuanya, baru kita rapihin, kita jadi tahu mana yang perlu dikerjakan sekarang, mana yang perlu dikerjakan nanti, mana yang punya dependensi satu sama lain. Itu yang merencanakan proyeknya sebelum dieksekusi. Dan juga termasuk kalau kita lagi melakukan risk management, kira-kira risk mitigation-nya apa aja yang mau kita lakukan. Dan yang ketiga adalah track, yaitu adalah kita bisa untuk melihat progresnya dari sebuah proyek atau aktivitas dari awal sampai akhir. Dan mengkomunikasikannya kepada rekan kerja kita. Gitu. Jadi beneran ini lengkap, mulai dari mendokumentasikan, merencanakan, sampai mengeksekusi dan mengkomunikasikan. Nah, tapi kan udah ada software atau tools lain yang digunakan untuk memanage pekerjaan. Misalnya, kan kita bisa pakai Excel, kita bisa pakai chat. Nah, yang menarik tentang Asana adalah Asana, dan juga sebenarnya nggak cuma Asana sih, tapi beberapa work management atau misalnya fitur lainnya itu pun juga bisa berintegrasi dengan software atau dengan platform yang sudah kita gunakan sekarang. Gitu. Jadi Asana bisa terintegrasi dengan Dropbox, dengan Drive, dan dengan Box, even dengan Teams, gitu ya. Tapi kalau dengan ranahnya dokumen, ini bisa nyambung dengan dokumen kayak dengan platform yang fokusnya di dokumen seperti Dropbox, Drive, Box, OneDrive, atau juga bisa berhubungan dengan tools komunikasi seperti email, Slack, Teams, Outlook, itu juga bisa. Jadi nggak perlu untuk, artinya apakah kalau udah pakai Asana nggak pakai semuanya? Tetap bisa, karena semuanya bisa saling diintegrasi dengan fitur integrasi yang ada di dalam Asana. Even kalau misalnya salah satu integrasi yang sering saya pakai adalah integrasi antara Asana dengan Google Calendar. Jadi kalau misalnya kita itu ada project dan ada deadline-nya, dan kita integrasi sama Google Calendar, nanti bisa muncul di Google Calendar, di tanggal berapa kita ada deadline apa. Sehingga kita bisa nge-sync antara deadline kita di kalender dan deadline di Asana. Nah, jadi enaknya ini adalah kayak menjadi lem antara berbagai macam tools. Nah, sekarang apa sih emang manfaatnya dari menggunakan Asana? Nah, manfaatnya dari menggunakan work management tool adalah saat ini ada fenomena bahwa produktivitas kita itu semakin menurun. Kenapa? Karena dengan semakin banyaknya kolaborasi yang kita lakukan satu sama lain, justru sebenarnya produktivitas kita bisa jadi tidak terlalu meningkat. Saya ulang sekali lagi. Dengan semakin banyaknya kolaborasi yang kita lakukan, produktivitas kita itu belum tentu meningkat. Kenapa? Karena ketika kita banyak melakukan kolaborasi, jadinya banyak hal yang perlu kita lakukan yang sebenarnya bisa diargue ini tidak terlalu produktif. Seperti apa? Seperti email, ngumpulin informasi,
kita internal communication, kita meeting, kita ngechat harus langsung ke banyak orang. Jadi benar-benar kalau organisasinya masih kecil, mungkin kita nggak terlalu berasa. Tapi kalau organisasinya makin besar, apalagi kalau besarnya dalam waktu yang cepat, jadinya semakin banyak work about work. Semakin banyak work about work, jadi di mana fokus kita itu bukannya melakukan core pekerjaan kita, tapi kita habis banyak waktu buat koordinasi, kirim email, nyari file, dan itu memakan banyak waktu. Karena ternyata 60% karyawan menghabiskan waktu untuk work about work. Dan cuma 40% dari waktunya, berdasarkan risetnya Asana, yang dihabiskan untuk melakukan pekerjaan inti. Saya pun pernah mengalaminya sebelumnya. Gitu. Ada nggak di sini teman-teman yang pernah merasakan bahwa, aduh, kok satu hari itu rasanya banyak banget meetingnya, atau banyak banget koordinasinya sampai belum benar-benar ada waktu buat ngerjain kerjaannya. Saya ulang sekali lagi. Pernah nggak ngerasain ada di dalam sebuah proyek yang dimana meeting terus-terusan, koordinasi terus-terusan, nge-follow up orang, terus nyari-nyari file yang nggak tahu ada di mana. Gitu. Yang pernah ngerasain atau lagi merasakan boleh ketik 1. Itu menurut saya banyak banget dirasakan sama orang-orang. Thank you Mas Gali. Yes, thank you Lucky, thank you Rifki, Zaki, Diki. Yes. Muhammad, yes. Yap. Nggak perlu diisi di, ya, thank you. Thank you. Terima kasih. Ya, begitu ya. Saya rasa ini memang balada kehidupan seorang project manager. Kalau kita udah ngerjain sebuah project, apalagi yang stakeholder-nya banyak, udah pastilah ada hal seperti itu. Makanya kenapa waktu saya diminta sharing, wah saya kayak bakal sharing tentang Asana nih, karena teman-teman project manager nih kemungkinan besar menghadapi ini dengan skala yang lebih masif dibandingin teman-teman lain yang mungkin kerjanya di function spesifik. Karena makin banyak lagi yang perlu kita koordinir. Nah, jadi kesulitan yang sering terjadi adalah ini. Gitu. Pekerjaan kita sendiri sering kita jadinya lupa gitu ya. Aduh, apa ya yang saya lupa karena sakingnya banyak yang perlu dikerjain gitu. Saya mesti mulai dari mana ya? Dan kapan ya deadline-nya? Dan kapan ya? Gimana ya cara saya mengklarifikasi tugas ini? Karena seringkali misalnya kita di chat terus kita dibilang, "Tolong dong kerjain campaign itu." Terus kayak, campaign-nya konsepnya mau seperti apa ya? KPI kita mau gimana? Kita punya budgetnya berapa? Jadi seringkali kita pun tidak clear dengan apa yang perlu kita kerjakan, sehingga kita malah jadi bingung sendiri. Dan dari berbagai jenis buku dan teori produktivitas, ketika kita udah bingung kita harus mengerjakan apa, paling gampang adalah ketika kita nge-breakdown tugas kita jadi tugas-tugas yang lebih kecil. Dan enaknya kalaupun pakai Asana, kita kayak udah punya template-nya untuk membagi tugasnya jadi tugas yang lebih kecil. Karena ketika kita ngebaca tulisan kita sendiri, membuat campaign, ini maksudnya apa ya? Saya kok jadi bingung. Nah, dari situ justru kita dipancing untuk menjadi lebih spesifik lagi. Atau kadang-kadang, kesulitan yang sering kita hadapin adalah pekerjaan dari teman kerja kita. Misalnya, kalau kita, ini sering banget kejadian. Misalnya kita kirim email, terus kita nggak sure, kira-kira dia baca nggak ya email saya? Dia nggak balas gara-gara dia nggak baca, dia nggak paham, dia lagi ghosting, dia lagi cuti, apa gimana nih? Terus kayak, mereka paham nggak ya kapan deadline-nya? Karena seringkali ketika kita di meeting, kita lupa bilang deadline-nya kapan. Dan akhirnya ada yang bilang, oh ya, ini tolong ya secepatnya. Dan secepatnya buat seseorang bisa 1 hari, dan bisa 1 minggu. Dan karena kita seringkali bermain dengan definisi yang ambigu seperti itu, jadinya kita tidak clear kapan task ini perlu diselesaikan. Yang ketiga, bolanya ada di saya apa ada di mereka ya? Apa sebenarnya yang ke-delay-nya itu ada di saya atau mereka ya? Atau kalau bukan di mereka, mungkin di tim lain ya? Dan yang terakhir adalah apakah semuanya sudah sesuai dengan jadwalnya. Kayak kadang-kadang kalau kita udah di dalam project, kita lupa nih, kita kira-kira masih on track nggak ya untuk menyelesaikan project ini on time dan on budget. Inilah kesulitan yang sering terjadi. Nah, dengan menggunakan Asana, gitu, kita bisa sama-sama untuk menentukan sebenarnya, ini biasanya yang saya ajarin juga ke setiap klien saya kalau mau pakai Asana, coba deh,
Kita mulai dulu dengan why-nya. Kenapa nih kita menggunakan Asana to begin with? Nah, ini biasanya jadi bisa kayak satu sesi workshop sendiri untuk benar-benar orang-orang itu datang untuk memikirkan kalau saya menggunakan tool seperti ini, kira-kira dampaknya apa ya buat tim dan juga buat organisasi. Nah, sekarang kita akan masuk nih tentang gimana caranya kita nih menggunakan Asana. Gitu. Karena tadi menurut saya perlu untuk saya ceritain dulu fundamentalnya gitu ya tentang kenapa Asana, apa itu Asana, terus manfaatnya seperti apa. Hopefully dengan menggunakan Asana itu bisa mengurangi banget work about work. Saya pun pernah melakukan riset internal dan dari hasil riset internal itu orang-orang yang menggunakan Asana secara reguler jumlah jam meetingnya berkurang dibandingkan orang-orang yang tidak menggunakan Asana. Orang-orang yang menggunakan Asana secara reguler, jumlah meetingnya lebih sedikit daripada orang-orang yang tidak menggunakan Asana. Karena banyak hal yang akhirnya mereka bisa masukin dan koordinir di dalam Asana, sehingga tidak perlu menghabiskan waktunya untuk melakukan koordinasi. Bukan berarti kita nggak meeting sama sekali, tapi pernah nggak sih? Ini saya pengen nanya juga nih sekalian. Pernah nggak sih datang ke sebuah meeting? Meetingnya itu isinya tentang full status update, padahal kalau aja status update-nya dikirim lewat email atau kita udah baca duluan, meetingnya itu bisa lebih produktif karena kita bisa langsung ke diskusi, ke problem solving, atau ke pembuatan keputusan. Siapa di sini yang pernah datang ke meeting dan kayak 1 jam tuh dengerin status update aja? Padahal itu hal yang bisa dilakukan lewat email atau lewat work management tool. Yang pernah silahkan ketik 2. Saya akan ketik karena saya sering banget juga ngalamin itu. Kayak, aduh, kenapa sih ini nggak kita bahas lebih dulu, gitu. Right? Yes. Jadi, teman-teman di sini juga sama-sama merasakan frustrasinya. Gitu. Sama faktor yang ketiga. Ini mungkin sedikit lebih jarang, tapi saya pengen nanya juga, siapa tahu ada juga, gitu ya. Kan tadi pertanyaan 1 kedua cukup banyak yang bisa relate. Pertanyaan yang ketiga. Siapa di sini, teman-teman, yang pernah mengerjakan project yang lintas fungsi, dan ketika ngerjain project yang lintas fungsi, sering ada miskomunikasi antara, lah, saya kira kamu yang ngerjain, lah, saya kira dia yang ngerjain. Atau misalnya ada miskomunikasi mengenai deadline nih. Gitu. Oh, saya kira harusnya ini selesai. Wih, Mas Adam udah pinter banget nih langsung. Belum saya suruh bener. Silakan ketik 3 ya yang pernah merasakan kepusingannya kalau kerja bareng secara cross functional gitu. Saya tuh paling suka ya kalau sharing hal-hal kayak tadi di komunitas project manager. Kenapa? Karena kita jadi kayak bisa relate bareng-bareng gitu loh. Kadang-kadang kalau kita ngomong sama orang lain ya, ntar dibilang, wah, PM nih toxic gitu. Ah, PM nih, kalian kebanyakan ngeluh. Tapi ya teman-teman di sini juga sama-sama bisa merasakan kan bahwa pekerjaan kita tuh kadang-kadang tough ketika kita perlu mengkoordinir banyak orang gitu. Makasih. Makasih semuanya. Mas Rio juga senyum-senyum. Terjadi ya, Mas ya? Yes. So, hopefully dengan menggunakan Asana, saya nggak janji semuanya akan ke-solve, tapi hopefully teman-teman jadi dapat ide gimana kita bisa mulai nge-solve masalah-masalah ini. Oke. Nah, sedikit pengenalan teori lagi sedikit sebelum kita akhirnya masuk ke demonya. Karena habis ini saya akan demo, kita akan langsung hands-on aja lihat di sini. Di dalam Asana ada terminologi yang namanya organisasi, teams, project, task, dan subtask. Organisasi itu biasanya adalah nama dari perusahaan itu sendiri. Teams itu adalah departemen atau fungsi yang ada di dalam organisasi tersebut. Project adalah sebuah aktivitas temporer dengan yang memberikan nilai tambah secara unik di dalam rentang waktu tertentu. Again, definisi project, tapi di sini project itu nama terminologi Asana aja. Kalaupun operations, nama terminologinya adalah tetap namanya project. Dan di bawahnya project ada task, dan di bawahnya task ada lagi yang namanya subtask. Jadi hierarki Asana seperti itu. Jadi nanti kalau saya bilangnya ini project, please ya, maksudnya ini mungkin namanya mungkin operations menurut definisinya PMP. Tapi sebenarnya itu adalah terminologinya Asana aja. Organization, team, project, task, dan subtask. Dan untuk menggunakan ini semua, kita akhirnya akan mengconnect
gimana misi dari organisasi turun menjadi goal, boleh KPI, boleh OKR, atau bisnis target, turun ke satu level di bawahnya namanya portfolio. Nanti saya akan jelasin portfolio itu apa. Di bawahnya baru project, dan di bawahnya lagi itu task. Nah, keunikan Asana sebagai sebuah work management tool adalah bisa untuk mengconnect ini semua. Kemarin banget saya udah ngelihat beberapa tools project atau work management lainnya, saya belum lihat yang benar-benar bisa connect secara vertikal seperti ini. Gitu, dari atas sampai yang paling bawah. Nah, biar lebih seru, kita akan langsung ke demonya aja. Saya akan ganti screen dan akan nunjukin Asana environment-nya yang kita bisa mainin bareng-bareng. Sebagai ini juga, buat teman-teman yang tadi mungkin baru join atau belum ini, boleh banget sambil ngeliatin saya demo, siapa tahu pengen coba-coba juga. Gitu, karena di sini dapat free trial 30 hari Asana Premium. By the way, Asana itu levelnya ada level free, premium, bisnis, dan enterprise. Nah, jadi semakin ke atas fiturnya semakin banyak intinya. Dan semakin kalau yang enterprise punya additional security feature. Gitu. Nah, jadi beberapa fitur. Jadi kebetulan Asana yang saya pakai ini adalah Asana Enterprise. Jadi yang udah fiturnya paling lengkap. Nah, jadi nanti kalau teman-teman pengen nyoba follow along sambil ngelihat saya demo, mohon maaf karena mungkin ada beberapa fitur yang kekunci kalau misalnya masih pakai Asana Premium atau Asana Free. Nah, makanya tujuan dari situlah kenapa saya share di sesi hari ini supaya teman-teman bisa ngelihat dapurnya Asana Enterprise itu seperti apa. Oke. Nah, jadi di sini saya udah langsung buka. Oh iya, by the way, kalau ada pertanyaan, boleh banget ya. Mungkin ada yang mau raise hand atau ada yang mau isi di Slido. Saya akan ngisi juga di sini. Saya akan taruh juga di chat. Atau juga sama tadi kalau misalnya agak kesulitan buat nge-akses QR-nya, buat masuk ke Asana-nya, juga bisa. Saya copy juga link-nya ya. In case lebih gampang kalau di-copy. Tuh. Oke. Sip. Sambil pada setup, saya akan langsung mulai aja. Oke. Ini adalah Asana environment yang saya punya gitu. Dan ini saya dapat karena saya juga salah satu partnernya Asana. Jadi bisa langsung dapat dan udah diisi gitu ya. Dan buat saya lebih menarik saya nge-share yang udah diisi daripada yang kosongan, karena kalau yang kosongan perlu saya isi dulu. Nanti daripada teman-teman nungguin saya ngisi, mendingan teman-teman lihat yang udah keisi. Jadi kalau teman-teman buka Asana, kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Dan jujur, Asana tuh tiap bulan selalu ada penambahan-penambahan fitur yang saya pun juga kayak, oh ternyata dia udah nambahin ini, ternyata dia udah nambahin itu gitu. Seperti yes. Oke, bisa di-share juga. Siap. Jadi nanti saya akan jawab ya kalau dibandingin sama tools lainnya. Dan mungkin nanti kalau teman-teman yang udah pakai Jira dan Trello boleh nambahin juga karena siapa tahu persepsi saya kurang tepat gitu. Oke. Nah, jadi di sini kita langsung buka home-nya. Biasanya untuk memulai kita bisa langsung bikin yang namanya itu project. Saya akan bikin dari awal, misalnya kita akan bikin pakai template. Udah ada project template-nya. Template favorit saya biasanya ini, cross functional project plan. Terus misalnya saya akan bikin di sini project ekspansi internasional. Create project. Coba ya, saya cek di sini kira-kira saya bisa ganti bahasa nggak ya? By the way, saya coba cek karena ini demo environment bisa apa enggak. Oke. Asana itu bisa bahasa Indonesia. Saya nggak yakin ada tools lain yang bisa bahasa Indonesia juga. Jadi di sini kita bisa ngedownload kalau buat teman-teman yang jauh lebih suka nih, karena kan kita hari ini sharingnya bahasa Indonesia ya. Saya pakaiin bahasa Indonesia. Tuh, untuk kita sama-sama ngeliatnya dalam bahasa Indonesia jadinya. Tuh. Ya. Nah, jadi contohnya ini kita bikin sebuah project namanya Project Ekspansi Internasional. Nah, ketika kita membuat project pakai Asana, tadi dengan template aja bisa langsung muncul di sini. Nah, seperti biasa, kalau kita mau bikin yang terstruktur, kita bisa pakai kita bisa bikin project charter-nya. Di sini kita bisa mulai dengan membuat deskripsi project kita seperti apa. Kita bisa nambahin anggota lain yang mau kita tambahin.
Dan kalau misalnya di sini kita ada dokumen yang mau ditambahin juga bisa. Tuh. Misalnya kita mau bikin project brief atau project charter. Di sini udah ada template-nya juga, kita tinggal tambahin misalnya ringkasan eksekutif, latar belakang, perumusan masalah, tuh, solusi, pertanyaan terbuka, dan yang terakhir resiko. Nah, terus di sini kita bisa misalnya selesai, jadi kita langsung udah punya project charter-nya di sini. Dan yang saya suka juga di sini adalah kita bisa punya fitur status update. Misalnya kita mau status update nih, kita status update-nya di sini. Misalnya di sini adalah status 28 Juli. Nah, di sini kita udah bisa langsung tulis nih, misalnya ringkasannya project baru dimulai. Langkah berikutnya akan mengidentifikasi stakeholder. Di sini kita bisa langsung posting. Nah, di sini udah ada status update. Nah, ini salah satu hal yang paling saya suka juga. Kalau misalnya saya mau melakukan another status update, saya tinggal tulis lagi, misalnya ternyata minggu depannya saya mau bikin status update nih. Gitu, project mandek. Ringkasan, stakeholder, sibuk, dan tidak dapat ditemui. Langkah berikutnya apa adalah mengagendakan eskalasi kepada manajemen. Misalnya di sini kita posting. Nah, enaknya ketika kita nanti buka lagi, kita punya rekap. Project kita ini update-nya udah seperti apa, lalu seperti apa. Tuh. Ini biasanya agak-agak susah kalau kita pakai email. Kecuali kita emailnya yang benar-benar kita kirim email, minggu depannya kirim email di yang sama, kirim email lagi di yang sama. Karena kalau nggak kita bakal lost mengenai status update dari project tersebut. Nah, di sini project status update-nya bisa ditaruh di satu tempat yang sama. Nah, terus di sini again project-nya bisa bentuknya seperti ini, atau kalau di sini teman-teman pada suka pakai Trello dan pengen lebih sukanya dipakainya dalam bentuknya board atau papan seperti ini juga bisa gitu ya. Jadi soalnya saya sering banget kalau nanya kayak, oh apa nih bedanya Asana sama Trello? Banyak yang bilang, oh kalau Trello bisa bentuknya Kanban board kayak begini gitu. Ya Asana juga bisa, dan setahu saya kemarin saya nyoba pakai ClickUp juga bisa pakai bentuknya Kanban seperti ini gitu. Jadi ini nggak eksklusif cuma ada di Asana atau Trello, tapi banyak tools yang bisa view-nya seperti ini. Bisa juga dalam bentuk timeline, tapi saya mau mengingatkan aja timeline ini baru ada kalau nggak salah baru di level Asana Premium. Jadi kalau pakai Asana gratis tidak ada timeline-nya. Ini kalau mau bikin timeline karena tadi tasnya belum saya kasih deadline, jadi belum ada. Tapi kalau misalnya sekarang as soon as kita kasih deadline, kita kasih ke Nick, ini kita kasih ke Sophie, ini misalnya kita kasih ke yang lain lagi siapa? Lily. Nah, kita bisa lihat secara kalender atau secara lini masa. Udah ada bentuknya di sini. Jadi kita bisa bikin juga ada bisa bikin gancar. Dan juga kalau kita mau mark dependency juga bisa. Tuh. Ini kita sambungin biar nanti bisa ada dependency. Tuh. Oke, bisa jadi kalender. Nah, di sini juga ada kalau misalnya kita mau bikin otomasi. Jadi misalnya kalau misalnya kita udah punya sebuah SOP yang pengen kita standarkan dengan menggunakan otomasi di Asana, itu juga bisa. Tapi saya skip dulu for now karena itu agak-agak advance, dan di sini karena masih pada baru kita nggak akan go deep into this dulu. Terus dashboard kita bisa juga nge-track gitu ya. Di dalam satu project ini udah ada berapa project yang selesai, terus statusnya seperti apa. Nanti semakin banyak isinya, kita akan semakin kaya juga si dashboard ini. Tuh. Oke, ini tadi pesan yang saya dapat juga karena saya tadi udah bikin status update. Dan terakhir ini file. Kalau misalnya di dalam sini ada file yang udah di-attach. Tapi karena tadi belum ada, jadinya di sini belum ada. Tuh. Nah, di sini juga kita kalau mau, kita bisa bikin sebuah project yang kita import. Kita bisa mengimport. Kalau import tuh berarti kita ngambil input, kita bisa ngupload CSV,
terus bisa kita masukin buat jadi project di Asana. Dan kita juga bisa untuk mengekspor. Nah, kita bisa mengekspor, jadi nanti misalnya kalau kita perlu pindahin ke Excel, itu juga bisa. Nah, kita juga bisa untuk diarsipkan kalau kita ngerasa kayak, oh udah, ini project-nya udah selesai. Dan kita juga bisa ngatur project-nya dibikin private, kalau misalnya kita ngerjain project yang konfidensial. Misalnya kayak gini, kita bisa membatasi banget akses yang bisa punya ke dalam project ini. Saya kayak gini nih, kita bisa bikin project-nya private. Jadi saya sering kali juga ngadepin orang-orang kayak, aduh, saya nggak mau nih project-nya kelihatan sama orang lain. Bisa kok dibikin private, jadi orang lain nggak perlu tahu ada keberadaan project itu. Nah, tadi kita mulai dari paling bawah nih, levelnya yaitu project. Nah, dari project sebenarnya bisa sih kalau mau lebih bawah lagi. Saya teman-teman di sini bisa, ini namanya task, dan di sini bisa nambahin subtask atau subtugas. Gitu, redesign landing page. Misalnya menentukan konsep landing page. Terus memberikan masukan soal landing page. Jadi bisa kita detailin juga di sini, gitu, dengan cara yang sangat intuitif dan sangat simple. Jadi di sini bisa kita assign ke orang lain. Misalnya di sini kita kasih ke Jamie, ini kita kasih ke Lily, kita kasih deadline-nya lagi tanggal berapa. Misalnya kita taruh deadline di tanggal segini, kita taruh deadline-nya di tanggal segini. Ini bisa. Jadi kita bisa benar-benar clear. Oh, overall PIC di sini adalah Nick. Tenggatnya hari Rabu. Gitu. Di bawahnya siapa PIC-nya? PIC-nya Jamie. Deadline-nya kapan? PIC-nya ini deadline-nya kapan. Jadi kita bisa ngebagi tugasnya secara lebih clear. Dan kalau mau ngehapus jauh lebih gampang. Oke, jadi inilah penggunaan project sampai ke bawahnya ke level task dan subtask. Di sini juga bisa kalau kita mau masukin file, nah tapi itu udah terlalu detail, kita mendingan lanjut dulu ke bagian selanjutnya. Project yang disatuin, kalau pakai istilahnya PMI sih jadi program. Nah, kebetulan di Asana tidak ada fitur yang namanya program, tapi ada fitur yang namanya portfolio. Nah, jadi kita ini bisa membuat portfolio yang isinya terdiri dari beberapa project. Nah, ini contohnya sudah ada portfolio yang dibuat, tapi kita juga bisa kok membuat portfolio dari nol. Nah, tapi kalau kita contoh aja nih, memakai project yang portfolionya sudah ada, kita bisa langsung bikinnya seperti ini. Jadi view-nya adalah kita kayak punya foldering system sendiri, dan di bawahnya ada project-project yang masuk ke dalam portfolio tersebut. Ada satu orang yang bisa, jadi satu orang itu bisa memiliki beberapa portfolio. Karena mungkin terutama kalau teman-teman di sini kerjanya cross functional. Mungkin ada project yang dikerjakan di dalam functionnya sendiri, misalnya yang di timnya PMO atau di tim project, tapi ada juga project yang kita kerjanya bareng sama tim lain. Jadi kita bisa membuat beberapa portfolio, seperti yang di sini. Ini ada portfolio namanya IT Value Stream Pipeline. Terus di sini ada namanya Mobile Device Management, jadi juga bisa dibentuk seperti ini. Ini fancy aja, ada kayak color coding-nya, itu juga bisa diatur. Kalau misalnya ini memudahkan kita juga untuk melihat dan mengklasifikasi tasnya, ini nanti bisa diatur sendiri juga. Terus di sini juga ada, kalau kita mau bikin reporting, produk roadmap bentuknya seperti apa. Dan balik lagi kalau kita ngomongin reporting itu akan sangat ditentukan dari kualitas informasi yang kita kasih. Jadi kalau di sini teman-teman sering diminta sama atasannya atau memang sendirinya juga, aduh pengen banget nih ngeran project yang sangat data driven. Kita jadi tahu nih misalnya ada berapa banyak request yang masuk, ada tasnya ada berapa aja, siapa aja nih orang-orang yang workload-nya lebih banyak daripada orang lain gitu. Terus produk area mana nih yang paling sibuk. Nah, ini kita bisa menggunakan fitur yang namanya pelaporan atau reporting. Nah, ini udah fitur yang cukup advance, dan biasanya saya cuma nyaranin ke klien saya untuk, ini bagus untuk kita ini punya aspirasi, suatu saat kita bisa mendapatkan insight dari informasi yang kita masukin ke dalam platformnya, tapi ini baru bisa jalan kalau organisasinya menggunakan Asana secara disiplin. Jadi kalau organisasinya udah
pakai Asana, udah rutin diupdate di dalam tools-nya, maka mengenerate report kayak gini tidak susah. Tapi buat kebanyakan organisasi, di mungkin 1-2 tahun pertama, fokusnya adalah memastikan adopsinya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, tapi ini contoh juga report yang bisa keluar ketika kita mengisi proyek kita ini dengan rapi. Contoh portfolio lainnya, gitu ya, yaitu adalah misalnya kita tadi udah nunjukin ada portfolio namanya IT Value Stream Pipeline. Tapi mungkin kalau teman-teman di sini adalah senior leader, mungkin teman-teman akan punya portfolio di dalam portfolio. Makanya bisa jadi di sini ada portfolio namanya Product Engineering, di bawahnya ada portfolio namanya IT Value Stream Pipeline, di bawahnya baru ada project. Nah, jadi bisa dibilang sih, sebenarnya IT Value Stream Pipeline ini adalah program, dan mungkin Product Engineering ini adalah portfolio, karena dia itu terdiri dari program, project, dan juga operations. Nah, sedangkan ini project-project lainnya. Nah, jadi kalau tadi kita balik lagi ke slide kita, gitu, saya udah nunjukin di level task. Bentar ya, saya sambil pakai diwarnain. Saya kayak tadi, kita udah jelasin di level task, udah ngejelasin di level project, dan udah ngejelasin di level portfolio. Tuh. Nah, tadi kalau sekalian juga izin menjawab buat Pak Haryadi, setahu saya di Trello dan di Jira belum ada fungsionalitas yang seperti tadi saya tunjukin, yang namanya portfolio. Gitu. Dan kemungkinan abis ini saya akan menunjukkan yang namanya goals, itu yang saya rasa kemarin kalau saya ngelihat Trello dan sepemahaman saya soal Jira, itu juga belum ada. Nah, kita akan lanjut dengan fitur di atasnya lagi. Tadi yaitu adalah namanya goals. Goals itu adalah kita menulis atau menentukan apa nih tujuan yang ada di perusahaan. Misalnya contohnya, kita punya tujuan perusahaan seperti ini. Nah, di sini kita bisa petain, dan sebenarnya bisa diatur juga apakah beberapa tujuan ini mau kita atur untuk private, karena mungkin ada beberapa tujuan perusahaan yang tidak publicly available. Terutama kalau company-nya pengen, oh udah deh, ini angkanya terlalu confidential, jadi mungkin mau ditutupin. Itu juga bisa. Tapi buat company yang pengen menunjukkan dan justru pengen semua anggota di dalam organisasinya tahu, kita ini lagi mengejar target apa, progres kita udah sampai mana, fitur goals ini akan sangat membantu. Nah, contohnya adalah kita ambil deh goals yang satu ini. Ada goals namanya drive 500 juta incremental revenue in the IT value stream in half 2 financial year 2022. Nah, untuk goal ini kita bisa melakukan status update juga. Jadi di sini kita bisa lihat ada status update yang ada di dalam goal tersebut. Jadi kita juga kan kalau misalnya kita mencapai sebuah target, kita perlu memberikan update on the regular basis. Tadi mungkin di awal-awal teman-teman sudah lihat gimana memberikan status update untuk level project. Ini sekarang status update untuk level goals. Jadi kita bisa melihat kalau perusahaan sudah menentukan sebuah goals atau sebuah KPI atau sebuah OKR, gimana caranya untuk menunjukkan progres dari titik A sampai ke titik B. Contohnya kalau di dalam sini kita bisa lihat misalnya kita mau ngomongin, oh ini sesuai rencana, ini progresnya bisa kita update di sini. Terus angkanya dari berapa menjadi berapa. Misalnya dari sini saya kosongin aja dan langsung saya posting. Nah, di sini jadi kelihatan. Ini hari ini dikirimkan status update, tanggal 7 Desember kemarin juga udah ada status update, ini juga ada status update lainnya. Jadi kita bisa nge-track progres kita untuk mencapai sebuah goal itu seperti apa sih dari awal sampai sekarang. Nah, terus di sini kita bisa tulis juga tadi targetnya berapa, deskripsi dari goal tersebut. Nah, ketika di level company kita udah punya goal, kita bisa turunin ke level di bawahnya antara kita sebut itu sebagai sub goal. Saya tandain di sini. Sub goal, atau kita bisa langsung naruh referensi. Nah, coba kita lihat kedua jalan ini.
Misalnya yang kita buka adalah si sub goal-nya. Kita buka misalnya ini, gain 10 bio IDR revenue by end of Q2 2023. Nah, dari sini kita bisa ngehubungin juga. Oh, ini tuh turunan dari goal yang barusan. Jadi kita bisa nyambungin antara goal induk dengan sub goal. Balik lagi ke goal induknya. Kita bisa lihat juga di sini ternyata ada sub goal lain dari goal induk ini. Nah, dari sini kita bisa lihat, oh ternyata ada drive value for IT in the Presto product line. Dari sini juga bisa diturunin lagi menjadi apa nih referensi file atau project atau portfolio yang perlu kita tahu. Kalau saya bisa kasih contoh lain, bayangin CEO dari perusahaan Anda lagi punya target, kita harus mengejar target revenue sekian. Dan dia pengen tahu, oke, progres kita nih untuk international expansion seperti apa? Untuk diversifikasi produk baru udah sampai mana? Nah, dia tinggal ngelihat aja dengan file yang ditaruh di referensi ini. Jadi di referensi ini kita bisa masukin project atau portfolio. Sehingga kalau ada leaders kita yang kepo, dia nggak perlu manggil meeting, kita semua harus sama-sama bikinin slide presentasi, terus kayak kita meeting berjam-jam, dia bisa tinggal lihat aja. Oh, coba ya saya pengen lihat progresnya udah sampai mana ya. Oh, saya jadi bisa lihat nih portfolio ini. Oh, ternyata progresnya udah sampai sini. Ya. Hah? Oke, dia bagus sih hijau. Coba saya penasaran di project ini progresnya udah sampai mana lagi ya. Kita lihat lagi. Oh, ternyata progresnya begini, sebelumnya progresnya begini. Oke. Saya penasaran timeline-nya seperti apa ya. Bisa buka timeline-nya di sini. Tuh. Oh, terus di dalam si IT value stream pipeline ini ada apa aja sih? Oh, ada project-project ini. Di dalam project ini, coba ya saya lihat, loh, kenapa ya di sini ada 14 tugas yang terlambat? 14 tugas yang terlambat tuh apa aja ya? Waduh, banyak banget nih. Gimana kalau saya filter cuma buat tugas yang sudah tugas yang terlambat. Misalnya adalah tugas yang tenggat minggu ini. Oh, ternyata nggak ada nih kalau yang ini gitu. Mungkin saya bisa bikin filter baru adalah tugas yang tenggatnya sebelum masuk hari ini, alias sudah terlambat. Saya bisa langsung filter dengan informasi seperti ini. Nggak perlu meeting-meeting lagi, leaders bisa melihat situasi on the ground, ada permasalahan apa, dan kita sebagai orang yang ada di bawah bisa melihat koneksi antara project kita yang kecil ini ke company goal. Karena problem yang sering terjadi adalah leaders kurang tahu apa yang terjadi di lapangan, dan kita kadang-kadang yang terlalu ada di lapangan kurang paham sebenarnya arahan perusahaan ini akan lagi mau dibawa kemana. Tuh, dengan ini semua ditaruh, kita jadi bisa sama-sama paham. Makanya kita jadi bisa connecting tas sekecil ini, import capabilities for Google Calendar, gitu ya. Jadi sebuah portfolio, namanya portfolio IT Value Stream Pipeline, sampai jadi goal yang tadi, gitu. Bisa jadi goal yang nama goalnya adalah Drive Value for IT in the Presto Product Line, yang nyambung ke atasnya adalah meningkatkan revenue dari IT Value Stream. Jadi dari atas sampai ke bawah itu semuanya runut bisa ke-track. Nah, jadi itulah gimana caranya kita mengkonekkan Asana dari company goals ke daily task. Nah, fitur ini, kalau dari yang saya lihat so far, kemarin saya udah sempat benchmark juga sama beberapa seperti Monday, ClickUp, terus Notion, Jira, Trello, belum ada fitur ini. Gitu. Makanya kalau menurut kesimpulan saya pribadi, cocok banget Asana itu untuk digunakan buat company yang besar, untuk levelnya enterprise. Ketika memang pengen untuk mengkonekkan goal dan di dalam organisasinya udah lumayan semrawut gitu, koordinasi dan kolaborasinya. Nah, jadi itu barusan gimana cara kita mengkonek company goal sampai ke daily task. Jadi kita integrasi secara vertikal. Nah, kalau tadi saya sempat bilang juga gitu bahwa Asana itu juga bisa dipakai untuk melakukan koordinasi antar fungsi. Tuh. Nah, di sini kita bisa lihat dan kita bisa kulikin si satu file ini gitu ya. Misalnya di sini, kita ada satu buah tugas. Nama tugasnya adalah
implement new template for block layout. Implement new template for block layout. Di sini kita bisa lihat bahwa, coba kita balik dulu. Kita saat ini ada di project yang namanya Mobile Device Management Presto. Ini nama project di mana tas tadi itu ada. Nah, tapi kalau kita lihat ya, si tas ini ternyata ada di beberapa project. Dia ada di project yang namanya, bentar ya, saya gedein dulu. Dia ternyata selain ada di Mobile Device Management Presto, dia ada di project yang namanya UX Research Project Tracker, ada yang namanya di Web Production Inbox, dan juga ada di Enterprise Role and Group Management. Jadi satu buah tas itu bisa berada di dalam berbagai project. Dan ini salah satu fitur yang sangat game changing. Kenapa? Karena jangan sampai misalnya teman-teman bekerja di tim operations, dan di tim operations ada urusan pekerjaan dengan tim finance, dan dengan tim legal, dan dengan tim product. Kolaborasi antar fungsi. Jangan sampai tim operations tuh punya to-do list sendiri, finance punya to-do list sendiri, legal punya to-do list sendiri, product punya to-do list sendiri, dan akhirnya saling nggak nyambung. Nah, dengan ada di sini, kita jadi bisa satu tugas itu kita ada di berbagai tempat. Misalnya ini bisa kita buka juga di Enterprise Role and Group Management, kita buka di UX Research Project Tracker juga ada, di Web Production Inbox juga ada. Jadi 4 tim ini, mereka bisa saling koordinasi tanpa perlu tas ini 2 kali diduplicate. Kita nggak perlu sama-sama maintain trackernya masing-masing. Gitu. Itulah gimana Asana bisa membantu untuk kita berkolaborasi antar fungsi. Oke. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini juga, masih banyak lagi fitur yang sebenarnya bisa kita bahas. Misalnya kita bisa masukin budgetnya di sini. Kita bahkan udah ada fitur baru di mana kita bisa kita bisa mengukur apakah proyek kita ini terlambat atau tidak terlambat. Atau dari yang teman-teman lihat di sini, bisa kita ini bahkan integrasi dengan Zoom, integrasi dengan Jira, jadi kita bisa nge-schedule meeting lewat tas Asana, kita bisa nyambungin ini dengan Jira juga. Gitu. Biasanya, yang waktu itu pernah kita coba adalah satu tas di Asana sama dengan satu Epic di Jira. Jadi kalau buat tim produk dan engineer, mereka tetap mengkoordinasi di Jira, sedangkan Asana ini ngebantu buat tim produk diskusi dengan tim bisnis, alias tim marketing, tim strategi, tim operations. Jadi biasanya pertemuannya tuh di situ. Karena biasanya Jira itu kurang intuitif buat teman-teman yang kurang teknikal, sedangkan Asana ini terlalu simple kalau buat teman-teman yang teknikal. Jadi biasanya ada di situ. Tapi bukan nggak mungkin juga ada organisasi yang cuma pakai Jira atau cuma pakai Asana. Itu juga bisa. Semua tergantung lagi dengan budget dan kebutuhannya masing-masing. Oke. Saya akan pause dulu untuk demonya, karena mungkin kalau buat yang masih baru, ini udah overwhelming dan udah banyak banget. Tenang aja, ini semua ada rekamannya, jadi nanti teman-teman bisa lihat gitu ya. Dan juga, again, bisa ada another session lagi kalau kita beneran gimana caranya mau bikin yang rapih dan yang enak dilihat. Tapi hopefully yang hari ini saya demoin udah cukup menggambarkan gimana Asana itu menghubungkan company goal dengan day-to-day operations dan daily task. Oke. Nah, saya masih ada sedikit materi lagi, tapi saya pengen mengundang juga kalau misalnya ada yang mau bertanya, sekaligus tadi saya juga udah lihat pertanyaan di chat. Oke. Tadi untuk yang Pak Haryadi sudah terjawab ya Pak ya, untuk perbedaannya dengan Jira dan Trello. Kalau misalnya belum terjawab, boleh ditanyain lagi, karena saya mungkin ada yang ke-skip dan bisa saya perdalam. Sip, sama-sama Pak Haryadi. Berikutnya dari Indira. Bagaimana memastikan agar goal atau target tidak dirubah-rubah menyesuaikan dengan realisasi yang tidak tercapai? Bagus banget pertanyaannya. Di sini ketika kita ini mengupdate goals, akan ada historinya. Tuh. Misalnya saya ganti nih goals-nya. Ya. Goals-nya saya ganti nih. Tuh. Saya nilai targetnya saya ganti. Aduh, misalnya ya, kita mengandai-andai ini misalnya 300 gitu. Terus nilai target kita ini misalnya 500.
kita ganti kan. Nah, di sini kita lihat tuh. Ada lognya, Indira. Di sini ada tulisannya. Ketika tiap kali ada perubahan di sini bakal ketahuan sebenarnya. Jadi misalnya tiba-tiba, aduh, nilai kita sekarang masih 300, target kita 500. Kayaknya nggak akan ke-achieve deh. Udah deh ganti aja jadi 400. Tuh. Nah, di sini kelihatan. Baru mengubah dari target dari 500 ke 400. Nah, justru lebih gampang ketahuan daripada kalau di tools lain. Ya mungkin kalau misalnya ada yang niat ngeliatin di Google Docs bisa ketahuan, wah angkanya diubah. Tapi kan Google Docs jauh lebih banyak perubahannya, sedangkan di sini bisa langsung kelihatan. Jadi karena semuanya ada. Ya. Nanti di dashboard resume kelihatan goal yang dirubah. Kelihatannya di bawah sini sih. Tuh. Goal yang dirubahnya itu. Tuh. Nggak ada di summary-nya, tapi kelihatannya di bawah sini. Jadi untuk di setiap task atau di setiap apapun itu, di atas di sini biasanya ada historinya. Semoga terjawab ya, Indira, pertanyaannya. Di sini juga kita bisa nih edit pengaturan progres. Nah, bisa diganti-ganti. Oke. Jadi bakal munculnya di sini. Jadi nanti kalau misalnya ternyata pakai Asana dan pakai goals-nya, bisa lihat di sini. Oke. Sip. Ada lagi pertanyaan? Mungkin kalau misalnya nggak nyaman di sini, bisa juga di Slido. Boleh banget. Saya akan coba sambil sharing link Slido-nya lagi, in case ada yang mau bertanya. Kalau gitu saya sambil nanya juga nih, siapa tahu ada yang mau open polling gitu ya di sini. Kan saya udah sempat sharing nih tentang Asana gitu. Kayak sekarang kalau boleh menulis gitu, kayak satu kata yang menggambarkan apa ya, impression-nya gitu tentang tools ini. Apakah keren, ribet, males, atau gimana? Boleh banget, silakan. Penasaran juga gitu kalau dari teman-teman sendiri saat ini impression-nya seperti apa gitu setelah di-share. Tuh. Silahkan kalau ada. Boleh di-share di chat. Whole package, yes, untuk work management. Thank you, Diki. Nice to try, yes. Boleh banget, coba-coba dulu aja. Tuh. Ya. Indira, pertanyaannya sudah menjawab, namun biasanya manajemen lihat atas, lihat dashboard resumenya. Ya. Coba ya. Nanti kalau saya ketemu tim Asana, coba saya rekomendasi. Apakah goalnya itu bisa di-lock apa enggak? Setahu saya tuh belum bisa sih. So far, kalau di-lock ya. Tapi mungkin nanti bisa. Saya akan coba infoin ya. Tuh. Tapi itu good input, karena kalau nggak nanti diubah-ubah. Benar. Thank you, Pak Haryadi. Baru pertama kali lihat cukup bagus dibanding Trello. Ya, emang kebutuhannya beda sih. Menurut saya Trello juga bagus. Cuma mungkin akan lebih cocok kalau yang memakai Trello itu tim yang lebih kecil, freelancer, itu ideal banget. Kalau Asana mungkin fiturnya terlalu banyak yang nggak dipakai kalau misalnya freelancer atau tim kecil. Yes, benar, Galih. Tools yang oke itu Explore More. Emang nanti juga bisa nonton tutorial saya yang saya udah bikin juga di YouTube. Benar-benar ngajarin dari nol, siapa tahu pengen mengeksplor juga. Ya. Yes, oke. Thank you, Indira. Udah pernah pakai Trello juga, jadi wah ini kayak udah berpengalaman banget nih. Oke. So, di sisa waktu yang ada, saya pengen nunjukin aja paling beberapa penggunaan Asana yang lain ya, supaya bisa memancing juga curiosity dan juga, oh ternyata bisa dipakai gini juga. Nah, jadi, salah satu yang sering banget saya pakai Asana itu adalah buat meeting. Jadi misalnya kalau kita mau brainstorming, kita bisa mulai dengan nge-list down dulu nih, apa aja ide-ide yang kita punya, terus nanti di Asana tuh ada fitur like, bisa di-like dulu, jadi kita bisa kayak bikin voting lah, dan kita bisa diskusi dengan menggunakan Asana. Jadi bisa buat brainstorming.
Asana juga bisa dipakai buat kita ini bikin agenda meeting. Sering nggak sih kita tuh meeting tapi nggak jelas agendanya apa? Dan kelebihannya kalau kita mengorganize meeting dengan Asana, di akhir meeting ketika ada action item, kita bisa kasih task ke orangnya dan kita assign ke orang tersebut dan kita bisa kasih deadline-nya. Jadi enaknya kalau meeting dan kita semua track di Asana tuh kita gampang bisa ngelihat apa aja yang dibahas di meeting tersebut, lalu apa next step-nya yang perlu dilakukan sama orang itu. One-on-one meeting. Team meeting juga bisa, misalnya ada yang suka ada weekly meeting, kita sama-sama tulis nih, oke, contohnya di sini desain weekly meeting, agendanya apa yang perlu di follow up, upcoming agendanya gimana, meeting notes-nya, references seperti apa. Jadi kita bisa juga menggunakan Asana sebagai meeting tracker. Biarpun mungkin kalau teman-teman di sini yang udah pada pakai tools-nya Atlassian atau udah pakai ClickUp, gue merasa kalau pakai mereka lebih bagus buat taking notes. Karena kalau kayak Atlassian udah ada Confluence-nya juga, biarpun harus bayar lagi setahu gue, sama kalau misalnya pakai ClickUp memang dia ada fitur buat take notes-nya. Atau kalau yang pakai Notion juga enak. Nah, tapi memang setiap tools ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing lah. Kalau buat tim meeting ini, Asana bisa juga dipakai buat kita nge-track agenda dari meeting tersebut. Berikutnya adalah perencanaan. Of course, misalnya di sini ada yang kerjaannya sales atau account management, kita bisa bikin account tracker yang seperti ini, gitu. Lead, new lead, contacted lead, opportunity, terus contract. Jadi kita bisa membuat dengan bentuknya Kanban board seperti ini buat nge-track account-account kita atau siapa customer yang perlu kita approach. Kita juga bisa buat merencanakan event. Kita bikin event, yang di sini kerjanya event organizer, atau yang sering bikin offsite atau bikin training, bisa juga pakai Asana. Kalender konten, buat yang tim marketing atau konten kreator, juga bisa di schedule pakai Asana, sehingga bisa lebih rapih. Dan kegunaan yang lain di sini, kalau ada yang people manager atau departemen lead, juga bisa buat manajemen tim. Di sini kita bisa pakai buat bikin daftar dokumen. Saya sendiri juga dulu sama tim, kita punya, ibaratnya ini kayak tim wiki-nya kita masukin tas di Asana, dan untuk setiap tas ini kita kasih link-linknya. Jadi orang-orang bisa langsung aja ngelihat listnya di Asana. Bisa juga onboarding, karena kalau misalnya kita baru nge-hire orang, terus kayak orangnya bingung harus ngelakuin apa aja, kita bisa ngebagi berdasarkan paperwork, IT, informasi tentang benefit, bisa juga meetings dan communication, jadi bisa kita taruh informasinya di hal yang enak. Even saya nanya ke teman saya yang kerja di Asana, mereka tuh ketika onboarding juga pakai Asana. Jadi mereka udah tahu nih kira-kira listnya apa aja yang perlu dikerjakan ketika baru masuk ke company. Dan yang terakhir, interview. Even interview juga bisa. Misalnya mau menstandarkan pertanyaan interviewnya, mau janjian sama timnya bisa di sini. Siapa tahu juga misalnya buat satu kandidat bisa bikin satu project sendiri. Dan misalnya di section 1, yang nanyanya si interviewer A, section 2, interviewer B, section 3, interviewer C. Nanti jadi gampang kita bisa ngelihat, oh tadi pas lagi ngobrol sama si A, jawaban dia seperti ini. Bisa rapi. So, itu dia penggunaan Asana untuk kehidupan sehari-hari di pekerjaan. Dan mungkin terakhir, karena pada akhirnya semua tools itu baru akan efektif kalau digunakan di dalam organisasi. Karena Asana itu mungkin sama seperti tools yang berbasis dengan social network, di mana baru akan sangat powerful kalau sebagian besar atau bahkan semua orang sudah menggunakannya, sehingga kita bisa mendapatkan insight yang paling menarik. Nah, tips untuk menggunakan Asana di dalam organisasi, saya bisa share 5. Yang pertama adalah mendapatkan role modeling dari senior leader. Dari yang saya observe, agak susah untuk organisasi itu bisa pakai Asana dengan disiplin, kalau bahkan senior leadernya juga tidak menggunakan Asana. Bukan berarti senior leadernya harus nge-assign tasnya satu persatu, tapi kalau senior leader nge-follow up di Asana, suka ngecekin Asana, dan bahkan bisa dijangkau lewat Asana, itu akan sangat bagus karena memberikan contoh kepada tim membernya bahwa mereka aja pakai Asana loh. Yang kedua adalah menjadikan penggunaan Asana sebagai sebuah program. Karena yang sering saya lihat juga dari beberapa klien atau dari beberapa organisasi, ketika udah beli Asana license, ya udah orang-orang disuruh pakai bagaimana mereka aja. Padahal untuk kita ini bisa menggunakan Asana dengan proper,
perlu ada standarisasi dan ada training-training yang diberikan di dalam organisasi. Kalau kita melakukan pendekatan yang organik buat penggunaan asana, jadinya setiap orang akan menggunakan asana dengan cara yang berbeda. Di awal-awal nggak masalah. Tapi kalau udah ada 100 atau 200 orang menggunakan cara yang berbeda, yang ada kita malah jadi pusing. Jadi sebaiknya ada satu orang atau mungkin satu tim yang menjadi konduktor yang memastikan adopsi asana ini berjalan dengan baik di dalam organisasi karena dia oke, kita akan bikin SOP-nya seperti ini ya, cara pakai asananya seperti ini ya, terus dia training ke tim-timnya. Yang ketiga, membuat komunitas internal bagi para peminat asana. Jadi karena asana ini adalah sebuah tools yang sebenarnya seru dan menarik, coba deh cari orang-orang di dalam organisasi yang memang suka sama asana, orang yang kerjanya cross-functional, atau yang memang organize untuk sama-sama menjadi peminat dan penikmat asana untuk gimana kita bisa ngulik dan bisa pakai asana secara lebih konsisten lagi. Asana sendiri punya program namanya Asana Ambassador. Jadi kalau misalnya teman-teman itu jadi customer Asana, nanti bisa apply juga jadi Asana Ambassador dan dapat training juga tentang change management dan tentang cara menggunakan Asana. Yang keempat, memindahkan aktivitas kunci ke dalam Asana. Tadi saya udah nyontohin beberapa aktivitas yang bisa dipindahin, proses perencanaan, proses meeting, tim manajemen. Sebanyak mungkin kita pindah dari tools lain ke Asana, maka semakin besar peluang kita ini menggunakan Asana dengan lebih baik dan lebih lancar. Dan yang terakhir, memberikan pelatihan Asana kepada seluruh karyawan. Karena setiap karyawan akan punya level profisiensi yang berbeda-beda, tapi kalau memang kita pengen adopsinya berhasil, semuanya itu perlu ditrain dengan baik. Nah, kurang lebih ini tips untuk menggunakan Asana di dalam organisasi, karena tadi fitur goals, fitur reporting baru akan sangat efektif kalau memang Asana ini digunakan oleh semua orang dengan cara yang proper. Ya, maka dari itu, sekian sesi dari saya. Let's keep in touch. Di sini saya tunjukkan lagi QR code-nya. Teman-teman masih bisa mengakses juga. Tadi kalau masih mau ngambil si premium trial Asana Premium, mau Asana tutorial, mau ngeliat website personal saya, atau mau connect sama saya di LinkedIn, silahkan aja langsung ke sini. Saya keep dulu sebentar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya balikin lagi ke Mas Rio. Terima kasih, Mas Vigario. Mungkin dari rekan-rekan yang ikut sesi kali ini masih ada pertanyaan, bisa open mic langsung. Menarik sekali ya untuk bekerja menggunakan Asana dalam tim yang besar. Yep, betul banget. Kalau proyeknya kompleks, enak banget. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan, nanti kalau memang masih ada pertanyaan atau ada kendala kalau mau mencoba Asana bisa kontak langsung ke Saudara Vicario, langsung bisa connect di LinkedIn. Beliau juga aktif nulis di Twitter ya. Betul banget, betul banget. Oke, mungkin sebelum kita tutup sesinya, kita foto-foto dulu ya buat dokumentasinya. Tolong dinyalakan dulu ininya, kameranya. Oke, tunggu Mas, aku setting dulu Ya. untuk oke. Untuk partisipan, tolong semua kameranya dibuka. Oke. Satu, untuk halaman pertama dulu ya. Ini, tapi nggak ada yang tahu, jadi dibuka aja kameranya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Lanjut, satu kali lagi. 1, 2. Ini masih belum pada buka kamera nih yang lainnya.
Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih Mas Fikario. Mungkin dari yang lain ada yang mau say hello? Ini dari Bu Indira Untari, Pak Fikario, dapat salam dari Pak Atar. Salam balik, salam balik. Salam balik buat Pak Atar juga. Masih sama-sama Pak Haryadi. Sama-sama Oke. Pak Adin. My pleasure. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Ya. teman-teman PMI Indonesia Chapter yang udah ngundang saya. Stay in touch. Bisa tonton nanti rekamannya lagi di YouTube. Dan kalau ada pertanyaan, saya selalu siap buat jawab dan buat bantu. Oke, thank you ya, Siap. Mas Fikario. Terima kasih Pak Fikario, Mas Rio. Thank you kepada seluruh partisipan. Thank you Mas Rio dan thank you Mas Fikario. Sampai Ya, berjumpa thank you juga, di Lu. sesi pranks berikutnya. Ya, Thank you, sampai thank ketemu. you. Ya, anytime. My pleasure.